Guncangan hebat yang meruntuhkan langit dangdut Indonesia. Berita ini bukan sekadar kabar burung yang lewat ditiup angin, melainkan sebuah ledakan dahsyat yang menghancurkan kedamaian jagat hiburan tanah air dalam sekejap mata. Sang Raja Dangdut, Rhoma Irama, telah mengambil keputusan yang mengguncang fondasi industri televisi dengan melarang keras seluruh karya agungnya digunakan oleh Indosiar. Keputusan ini menghantam bagaikan petir di siang bolong, menghanguskan kemesraan yang telah terjalin selama puluhan tahun antara sang legenda dan stasiun televisi yang mengklaim diri sebagai rumah dangdut. Publik terperangah, seolah tidak percaya bahwa sang maestro yang dikenal penuh kesabaran kini menarik garis apu yang sangat tegas. Ini adalah awal dari sebuah prahara besar yang akan mengubah peta sejarah musik dangdut selamanya, meninggalkan luka menganga bagi jutaan penggemar setia di seluruh pelosok Nusantara yang kini merasa sangat cemas. Deklarasi perang sang maestro terhadap eksploitasi seni. Pernyataan resmi dari sang raja bukanlah sekadar larangan administratif yang dingin di atas kertas, melainkan sebuah deklarasi perang terbuka terhadap cara industri memperlakukan sebuah karya. Rhoma Irama merasa bahwa selama ini nilai-nilai suci dalam setiap bait liriknya telah dianggap remeh dan hanya dijadikan komoditas perdagangan demi angka rating semata. Ketika beliau berbicara dengan nada yang begitu keras dan tegas, itu menandakan bahwa ada batas kesabaran yang telah dilampaui secara tidak hormat oleh pihak pengelola. Tidak ada lagi ruang untuk kompromi atau negosiasi di bawah meja, karena sang maestro kini berdiri teguh untuk melindungi kehormatan setiap nadanya yang penuh makna spiritual. Ini adalah bentuk perlawanan seorang seniman sejati terhadap sistem yang seringkali menodai kesakralan seni demi meraup keuntungan finansial yang fana tanpa memikirkan warisan moral bagi generasi mendatang. Kiamat kecil bagi Indosiar. Dan ekosistem acara unggulan bagi Indosiar, kehilangan hak untuk memutar katalog lagu milik Rhoma Irama adalah sebuah malapetaka yang setara dengan kiamat kecil dalam operasional kreatif mereka setiap harinya. Bayangkan sebuah tubuh manusia yang tiba-tiba jantungnya dicabut secara paksa. Ia mungkin masih tampak utuh secara fisik, namun tak ada lagi darah yang mengalir dan tak ada lagi denyut kehidupan di dalamnya. Selama ini, ajang pencarian bakat besar seperti The Academy sangat bergantung pada magis lagu-lagu soneta untuk memberikan bobot dan gengsi pada kompetisi mereka. Tanpa lagu-lagu seperti Keramat atau Judi, panggung megah tersebut akan terasa sangat hambar, kehilangan aura sakralnya, dan berubah menjadi sekedar tontonan biasa yang tidak memiliki jiwa. Tim kreatif kini berada dalam pusaran kepanikan luar biasa, mencoba mencari alternatif yang setara, namun menyadari bahwa tak ada yang bisa mengganti posisi sang raja. Filosofi agung yang dinodai oleh komersialisasi brutal. Di balik kemarahan yang membara, tersimpan sebuah filosofi agung tentang bagaimana sebuah karya seni seharusnya dijaga kemurniannya dari segala bentuk distorsi yang merusak. Bagi Rhoma Irama, setiap lagu yang ia tulis adalah manifestasi dari dakwah, nasihat moral, dan perenungan spiritual yang sangat mendalam bagi umat manusia secara luas. Namun, apa yang terjadi di layar kaca seringkali justru menjadi penghinaan terhadap nilai-nilai tersebut, di mana lagu-lagu penuh makna sering diputarbalikan menjadi ajang joget yang seronok. Aransemen yang diubah menjadi koplo liar dan goyangan yang terlalu erotis diduga menjadi pemicu utama kemarahan sang maestro yang sangat perfeksionis. Beliau menolak keras karyanya dilacurkan hanya demi mendapatkan tepuk tangan semu dari penonton studio, sementara esensi pesan kebaikan di dalamnya dihancurkan demi mengejar kepuasan komersial yang dangkal. Isak tangis dan kehancuran mental para calon bintang. Di balik panggung yang gemerlap, terdapat tragedi kemanusiaan yang sangat menyayat hati bagi para kontestan muda yang sedang mengejar mimpi mereka di ibu kota saat ini. Mereka adalah tunas-tunas dangdut dari pelosok desa yang telah berlatih siang malam demi menaklukkan cengkok rumit lagu-lagu Rhoma Irama sebagai syarat mutlak menjadi juara. Namun, dengan adanya larangan ini, senjata utama mereka untuk berperang di panggung tiba-tiba dilucuti secara paksa tepat sebelum pertempuran besar dimulai hari itu. Asrama karantina kini dipenuhi dengan isak tangis dan kebingungan yang mencekam, karena mereka harus merombak total strategi mereka dalam waktu yang sangat singkat. Kehilangan kesempatan untuk menyanyikan lagu sang raja berarti kehilangan pengakuan tertinggi di dunia dangdut. Sebuah beban psikologis yang sangat berat bagi anak muda yang tidak mengerti apa-apa tentang politik industri. Ancaman hukum dan bayang-bayang somasi yang menakutkan. Rhoma Irama tidak sedang bermain dalam drama opera sabun yang penuh kepura-puraan. Beliau sedang memainkan kartu hukum yang sangat serius dan mematikan bagi lawan-lawannya. Istilah somasi kini melayang di udara bagaikan awan gelap yang siap menurunkan badai besar di atas gedung megah milik stasiun televisi swasta tersebut kapan saja. Dengan dukungan tim hukum yang sangat kuat dan berpengalaman, sang legenda siap membawa sengketa hak kekayaan intelektual ini ke meja hijau jika peringatannya diabaikan. Ini adalah peringatan keras bahwa hak cipta bukanlah sesuatu yang bisa dianggap angin lalu atau digunakan tanpa permisi yang sah secara hukum negara. Setiap produser kini diliputi ketakutan karena satu kesalahan kecil dalam menyelipkan lagu soneta bisa berujung pada denda miliaran rupiah. Pedang keadilan telah dihunus dan mata pedangnya mengarah tepat ke jantung operasional industri yang selama ini dianggap semena-mena. Militansi Forsa sebagai garda terdepan sang raja dangdut. Kekuatan Rhoma Irama tidak hanya terletak pada suaranya, tetapi juga pada jutaan loyalis yang tergabung dalam Forsa yang siap bergerak melakukan pembelaan kapan saja. Penggemar fanatik ini memandang Rhoma bukan hanya sebagai idola musik, melainkan sebagai sosok panutan hidup yang harus dijaga kehormatannya dari segala bentuk penghinaan. Begitu maklumat larangan ini keluar, gelombang dukungan masif langsung membanjiri jagat media sosial dengan pesan-pesan yang sangat tegas dan penuh emosi mendalam.
tagar boykot terhadap Indosiar mulai bermunculan bak cendawan di musim hujan, menciptakan teror nyata bagi Departemen Hubungan Masyarakat yang kini sedang kewalahan meredam amarah. Mereka siap mematikan televisi dan menghentikan segala bentuk dukungan sebagai bentuk protes atas perlakuan tidak adil terhadap sang raja. Ini adalah kekuatan massa yang sangat nyata, sanggup meruntuhkan hegemoni rating dalam sekejap jika mereka merasa dikhianati. Ironi tragis berakhirnya sebuah kemesraan panjang. Sejarah mencatat bahwa Indosiar dan Rhoma Irama pernah memiliki hubungan yang sangat manis dan saling menguntungkan selama bertahun-tahun lamanya di masa lalu. Stasiun televisi ini dahulunya adalah panggung emas bagi Soneta, tempat di mana konser-konser eksklusif yang megah disiarkan dan ditonton oleh jutaan pasang mata di seluruh negeri. Namun, seperti kisah cinta tragis dalam novel klasik yang berakhir pedih, hubungan yang dahulu penuh tawa kini berakhir dengan kepahitan yang sangat mendalam dan penuh luka. Publik kini dipaksa menyaksikan bagaimana dua sahabat lama yang pernah saling membesarkan, kini harus berdiri di sisi meja perundingan yang saling berseberangan. Keretakan ini menyisakan rasa perih bagi penonton setia yang merindukan sosok bijak Rhoma Irama duduk di kursi juri, memberikan wejangan kebapakan. Kursi kosong itu kini menjadi simbol kehilangan yang besar bagi dunia pertelevisian Indonesia yang kehilangan jiwanya. Efek domino yang mengancam tatanan industri musik. Langkah berani yang diambil oleh Rhoma Irama diprediksi akan menjadi pemicu efek domino yang akan meruntuhkan tatanan industri musik yang selama ini dianggap tidak sehat. Para pencipta lagu lain yang selama ini hanya bisa diam saat karya mereka dieksploitasi tanpa royalti yang transparan, kini seolah mendapatkan suntikan keberanian baru. Rhoma Irama sedang membuka kotak Pandora yang selama ini tertutup rapat, memimpin sebuah revolusi senyap untuk menuntut keadilan bagi seluruh komposer di tanah air. Jika stasiun televisi tidak segera melakukan pembenahan diri, mereka akan menghadapi gelombang protes yang jauh lebih besar dari asosiasi pencipta lagu lainnya di masa depan. Ini adalah titik balik sejarah, di mana kekuasaan tidak lagi berada mutlak di tangan pemilik modal besar, melainkan kembali ke tangan para pemilik karya asli. Industri hiburan kini sedang berada di ambang perubahan besar yang tidak mungkin lagi bisa dihentikan oleh siapapun. Masa depan dangdut di tengah persimpangan jalan sejarah. Kini, seluruh mata tertuju pada langkah apa yang akan diambil oleh pihak Indosiar untuk merespons tamparan keras dari sang legenda yang sangat dihormati ini. Apakah ego korporasi akan tetap dikedepankan, ataukah mereka akan memilih untuk bersimpuh meminta maaf demi menyelamatkan program unggulan mereka yang kini terancam hancur? Jika larangan ini bersifat permanen untuk selamanya, maka kita sedang menyaksikan runtuhnya salah satu pilar utama dalam kebudayaan populer Indonesia di era modern ini. Acara dangdut di televisi nasional terancam berubah menjadi sekadar varietas komedi yang hampa, tanpa kedalaman makna, hanya diisi oleh lagu-lagu viral sesaat yang miskin jiwa. Kita sedang berada di persimpangan jalan yang menentukan. Apakah industri akan melangkah menuju penghormatan karya yang bermartabat, atau justru tenggelam dalam komersialisasi hampa yang pada akhirnya akan ditinggalkan oleh penonton setianya sendiri yang sudah lelah?